Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel Mari Kita Ungkap bareng gue Alvin. Di sini gue mau ceritain sebuah kasus yang terbilang cukup miris ya. Ini soal keadilan dari seorang anak kecil yang hidupnya diambil secara paksa dalam sebuah peristiwa yang sampai sekarang masih bikin kita bertanya-tanya, kok bisa sih? Oke, gak berlama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Mari kita ungkap. Oke, jadi kali ini gue mau ngebahas tentang George Tini Jr. Mungkin sebagian dari kalian udah pernah dengar nama anak ini. George adalah anak kecil berusia 14 tahun asal Carolina Selatan, Amerika Serikat. Nah, di tahun 1944, pada saat itu dunia tuh lagi panas-panasnya sama Perang Dunia Kedua. Tapi di sebuah kota kecil yang bernama Alcolu di Carolina Selatan, ada perang lain yang jauh lebih personal dan juga menyakitkan, yaitu perang melawan rasisme yang mendarah daging serta dampaknya yang brutal. Jadi gue bakal jelasin sedikit apa yang terjadi di kampung itu. Zaman dulu itu ada istilah Jim Crow Laws, di mana semacam aturan yang melegalkan pemisahan ras dari sekolah, transportasi, sampai toilet umum. Dan hal ini penting banget buat kita pahami, karena hal inilah yang jadi panggung drama atas tragisnya kematian George. Oke, kita balik lagi ke cerita utamanya. Jadi pada tanggal 23 Maret tahun 1944, ada dua gadis berkulit putih bernama Betty Binnicker yang berusia 11 tahun dan juga Mary Emma Thames yang berusia 8 tahun. Nah, pada saat itu, Betty dan Mary lagi main sepeda. Lalu tiba-tiba, mereka ketemu George dan juga adiknya. Mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar, sampai akhirnya Betty dan Mary pamit. Tapi sayangnya, itu jadi obrolan terakhir mereka dengan siapapun. Karena malamnya, Mary dan Betty gak pernah benar-benar pulang ke rumahnya masing-masing. Pada saat itu, warga Alcolu panik. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Hingga akhirnya, Mary dan Betty ditemukan keesokan harinya dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah parit yang gak jauh dari tempat mereka terakhir terlihat. Keduanya tewas dengan kondisi yang mengenaskan, dipukuli dengan benda tumpul di kepala. Tragedi ini tentu aja bikin geger, kemarahan pun meledak, dan seperti apa yang gue omongin di awal, ketika ada kejahatan serius yang menimpa warga kulit putih, sorotan langsung mengarah ke komunitas kulit hitam. Hanya dalam hitungan jam setelah penemuan mayat Betty dan Mary, George Tini Jr. jadi target utama. Pertanyaannya, kenapa harus George? Karena dia dan adiknya lah yang jadi orang terakhir yang mereka lihat ketika kedua korban tersebut masih hidup. George pun pada saat itu dibawa ke kantor polisi, diinterogasi sendirian. Walaupun gak ada catatan resmi, polisi mengklaim kalau George mengakui perbuatannya. Walaupun sampai sekarang pengakuan tersebut masih diragukan kebenarannya. Proses hukum George pada saat itu juga terbilang salah satu yang paling cepat. Gak cuma cepat, tapi juga yang terburuk dan juga memalukan dalam sejarah peradilan Amerika Serikat. Sidangnya cuma butuh waktu 3 jam, tanpa saksi mata, juga tanpa bukti fisik yang kuat. Satu-satunya bukti yang dikantongi kejaksaan pada saat itu hanyalah pengakuan yang kemungkinan pengakuan tersebut adalah sebuah paksaan. Pengacara George pada saat itu yang bernama Charles Plowden ditunjuk oleh pengadilan. Dan dari catatannya, ia tidak melakukan pembelaan apapun yang berarti. Dia bahkan gak pernah mengajukan aju banding. Juri sidang pada saat itu juga orang-orang berkulit putih semua. Dan gak butuh waktu lama, putusan pun akhirnya dijatuhkan hanya dalam 10 menit. George dinyatakan bersalah atas pembunuhan Betty dan juga Mary. Dan hukuman yang harus diterima George pada saat itu adalah hukuman mati di kursi listrik.
Bayangin, anak 14 tahun yang harusnya masih main dengan teman-temannya, belajar di sekolah, tapi harus menghadapi vonis mati. Pihak keluarga pada saat itu tentu saja terpukul. Mereka pada saat itu mencoba mengajukan segala permohonan banding, tapi selalu aja ditolak. George gak pernah dikasih kesempatan kedua. Singkat cerita, 81 hari setelah pembunuhan, yaitu pada tanggal 16 Juni tahun 1944, George Tinney Jr. akhirnya dieksekusi. Dia adalah orang termuda yang pernah dieksekusi di kursi listrik dalam sejarah Amerika Serikat di abad ke-20. Pada saat itu, George terlalu kecil untuk kursi listrik dewasa, sehingga para sipir harus menumpukan beberapa buku di atas kursi supaya kepalanya mencapai elektroda. Kalian bisa bayangin adegan itu. Seorang anak kecil dengan mata polos merasakan ketakutan sendirian dan dipaksa duduk di kursi kematian. Dan dalam sekejap, aliran tinggi pun dihantarkan ke kepala George. Dan ya, George dinyatakan meninggal di tempat. Kasus George Tinney seolah-olah terkubur selama beberapa dekade. Tapi di awal tahun 2000-an, beberapa sejarawan dan juga aktivis hukum mulai menggali kembali kasus ini. Mereka menemukan beberapa kejanggalan. Keluarga George Tinney Jr. dan sejumlah advokat mengajukan petisi untuk membersihkan namanya. Mereka menyoroti sebuah fakta bahwa tidak ada bukti fisik yang pernah menghubungkan George dengan pembunuhan tersebut. Bahkan dikatakan kalau kematian Betty dan juga Mary dikarenakan sebuah hantaman balok dengan berat 19 kg tidak mampu diangkat George sendirian, apalagi sampai memukul kepala kedua anak tersebut. Sebuah kejanggalan yang mungkin dilakukan oleh seorang anak kecil berusia 14 tahun. Dan akhirnya setelah 70 tahun, seorang hakim dari Carolina Selatan secara resmi membatalkan vonis George Tinney Jr. Dia menyatakan kalau George tidak menerima persidangan yang adil. Dia tidak didampingi pengacara yang efektif, dan pengakuan yang didapatkan terasa seperti dipaksa. Ini mungkin menjadi kemenangan yang besar, tapi juga pahit, karena George sudah lama tidak ada. Tapi ini juga jadi pengakuan resmi kalau George tidak pernah bersalah. Kasus George Tinney Jr. jadi pengingat buat kita semua juga tentang bahayanya prasangka dan tentang bagaimana sistem bisa gagal secara brutal. Bisa dibayangin betapa banyaknya George Tinney lainnya yang mungkin gak pernah terungkap. Semoga kisah George ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk tidak lagi membiarkan ketidakadilan yang terjadi di depan mata kita. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya informasi dalam penyampaian. Dan untuk kalian yang mau diskusi atau punya sudut pandang berbeda tentang kasus ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.